saat terjadi di dalam kehidupan manusia, ada keadilan dan kebenaran. Ini menyukakan hati Tuhan. Kedamaian, ketenteraman bagi ciptaannya adalah hal yang dikehendakinya, serta menyukakan hati. Baiklah kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup ini. Selamat hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 5 ayat 1-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yahudi, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Keadilan dan kebenaran menjadi kebutuhan makhluk hidup, sehingga dalam interaksinya boleh saling menghargai, menolong di tengah-tengah kehidupan. Namun di dalam perjalanan umat Tuhan, ada sikap yang tidak adil dan benar dalam kehidupan mereka. Nyanyian kesedihan diungkapkan di sini tentang pemilik anggur yang menyayangi kebun anggurnya, sehingga dia mengerjakan hal yang terbaik untuk kebun anggurnya. Pertama sekali yang sangat menarik, kebun anggurnya di lereng bukit yang subur. Sebagaimana nyanyian kolam susu yang mengatakan di tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Artinya, apapun sebenarnya ditanam di sana pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Walaupun tanah subur, namun berbagai hal dilakukan dengan harapan akan panen anggur yang baik. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Segala yang mencemari dibuang dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan yang terbaik. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Benar-benar berharap bahwa kebun anggur akan berhasil, sebab proses pemerasan sudah dipersiapkan di sana. Sudah mengerjakan yang terbaik, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Penantian yang mengecewakan. Sebab tidak sebanding dengan kasih yang ditumpahkan bagi kebun anggur tersebut. Allah lah pemilik kebun anggur itu.
dan umat Israel sebagai kebun anggurnya. Inilah yang dinyanyikan sebagai nyanyian kesedihan. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Dan memang bila kebun anggur tidak berbuah, apalagi gunanya? Sama seperti garam. Bila tidak berguna, maka akan dibuang untuk diinjak-injak orang. Hal inilah yang akan diperbuat oleh pemilik anggur. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Kebutuhan yang penting bagi tanaman dihentikan. Tentunya kebun anggur Tuhan akan menderita. Ketika umat Israel masih tidak mendengar tangisan kesedihan ini, maka hukuman Tuhan terjadi bagi mereka. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Biarlah firman Tuhan yang sudah terjadi bagi umat Israel menjadi pelajaran yang terbaik bagi kita, sehingga hidup kita boleh berbuah. Hidup yang diberikan bagi kita bukanlah untuk menghasilkan buah yang asam, tetapi buah yang menyukakan Allah, yakni hidup dalam hukum dan kebenarannya. Bila dibandingkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius, justru para pengelola kebun anggur ingin memiliki kebun anggur itu sampai membunuh anak pemilik anggur, sehingga pemilik anggur akan menghukum mereka. Dosa yang sedang menggoda kita, janganlah hati kita terbuka untuknya sehingga kita berbuah asam, tetapi tetaplah dalam tuntunan Roh Kudus yang akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah kami nikmati hari ini. Ketika kami diberi kesempatan untuk hidup, ternyata kami bukan asal hidup. Hidup adalah untuk berguna, bermakna, boleh memberi buah di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang kami hidupi. Semuanya akan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Bapa di sorga adalah pengusahanya. Kita manusia, ranting-rantingnya. Jika ranting tak berbuah, akan dipotongnya. Jika ranting yang berbuah, akan dibersihkannya, supaya lebih banyak buahnya, supaya lebih banyak buahnya. Itulah firman Tuhan
supaya lebih banyak buahnya. Itulah firman Tuhan bagi kita manusia. Janganlah kita menjadi seperti ranting yang kering, yang tidak pernah menghasilkan buahnya. Tapi jadilah seperti yang dikehendaki Bapa. Berbuahlah, berbuahlah selama masih di dunia. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.